Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at jamaah Masjid Al-Mukhtar rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan jual beli yang dilarang oleh syariat. Sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang macam-macam jual beli yang dilarang. Nah, sekarang masih ada beberapa sisa macam jual beli yang dilarang. Di antaranya adalah bai'un najas. Bai'un najas itu adalah menjual sesuatu dengan cara memuji yang berlebih. Memuji barang yang kita jual dengan pujian berlebih agar pembeli mau membeli dengan harga tinggi, mengunggulkan satu barang yang tidak pada speknya. Harusnya speknya barang tersebut itu biasa-biasa saja, tetapi oleh penjual diunggul-unggulkan. Ya, tujuannya apa? Untuk menipu pembeli agar pembeli mau membeli dengan harga yang tinggi. Najas, arti daripada najas adalah madhus sil'ati wa ziyadah fi si'riha. Memuji barang jualan, barang yang dijual diunggulkan daripada barang-barang yang lain, tetapi tidak pada speknya. Tujuannya untuk meninggikan harga, dan itu punya tujuan untuk menipu pembeli. Li'ighro'in nas fi syira'iha bi'aktar min si'riha wa huwa khida' muharram. Dan ini adalah tipuan yang diharamkan. Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta mengatakan, annan najas huwa an tu'tiyahu bisil'atihi akthar min thamaniha. Najas adalah kelakuan atau perbuatan seorang penjual yang menjual barangnya kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi. Walaisa fi nafsika ishtira'uha, sebenarnya pembeli tidak akan membeli barang tersebut, tetapi karena adanya pujian-pujian dari penjual terhadap barang yang dia jual, akhirnya tergoda. Pembeli tergoda untuk membeli barang tersebut karena pujian itu, ya, karena pengunggulan daripada penjual. Fayak tadi bika ghairuka, karena kita membeli barang tersebut kemudian memuji berlebih barang tersebut, orang lain pun ikut membelinya. Jadi najas ini
yang memuji mengunggulkan barang tidak harus penjual, melainkan orang lain yang berkompromi, berkomplot dengan penjual. Jadi kita umpama membayar orang lain atau memang bersekongkol orang tersebut untuk supaya barang-barangnya laku. Padahal tidak sebagaimana spek yang ada sebenarnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanajashu, janganlah kalian semua berbuat najas. Nah, ini bai'un najas hukumnya haram karena menipu, barang tidak sesuai dengan speknya tetapi diunggul-unggulkan melebihi spek aslinya. Ini menipu, maka dihukumi haram. Di antara jual beli yang dilarang adalah bai'ut tsamar qabla buduwi salahih. Saya pernah membeli satu daging ayam. Daging ayam itu kelihatan cantik-cantik, bagus-bagus. Dan ketika saya tanya ke penjualnya, ini fresh kan? Segitu. Oh iya, ini fresh, baru saja ini. Ngomong terus sebagaimana memang sepertinya ayam itu fresh. Setelah dibeli sampai rumah, direbus sebelum dimasak, biasanya direbus, saya rebus, habis direbus ngapa? Rasanya, baunya sangat jauh berbeda sebagaimana daging yang lama. Daging yang lama, ternyata itu daging sudah kena freezer, daging sudah di es. Nah, tetapi ngomongnya ini daging fresh. Nah, ini termasuk najas, mengunggulkan daging ayam yang tidak sesuai dengan keadaan aslinya. Hukumnya haram, ya, tidak diperbolehkan. Wa bai'u tsamar qabla buduwi salahih, di antara jual beli yang dilarang oleh syariat adalah menjual belikan buah yang belum nampak matangnya. Kalau di kita ada istilah yang namanya jual beli ijon. Jual beli ijon itu kita menjual mangga yang masih hijau, belum nampak matang, belum gumading, masih di pohon. Si mangganya baru saja mentil, ya, baru saja mentil, kecil-kecil masih. Kemudian dijual rak, dijual semuanya, diborongkan, ya, diborongkan, kemudian oleh penjual mentaksir, pembelinya mentaksir, ini nanti kayaknya keluar sekian, udah saya beli semuanya 5 juta, si penjualnya mau, oke, diterimalah uang 5 juta, diakad jual beli mangga di pohonnya yang masih kecil-kecil, belum nampak matangnya, dengan harga 5 juta. Oke. Kemudian si mangga tersebut dibiarkan tua, matang di pohonnya, baru dipanen oleh pembeli. Nah, ini disebut bai'u tsamar qabla buduwi salahih, menjual buah masih di pohonnya sebelum buah tersebut nampak matangnya. Hukumnya bagaimana? Hukumnya haram, tidak boleh. Kenapa haram? Dikarenakan kalau kita menjual buah yang masih muda, belum nampak matangnya, kemudian kita biarkan sampai buah tersebut menua di pohonnya, bisa jadi itu buah terkena penyakit.
kena hujan, kena angin, terkena penyakit, akhirnya tidak jadi tua. Kalau tidak jadi tua, akhirnya rontok semuanya. Yang rugi siapa? Pembeli, rugi besar. Nah, ini berarti menjual yang sifatnya untung-untungan. Belum jelas. Beda halnya ketika buah tersebut sudah tua, sudah gumading. Kalaupun si buahnya kena penyakit dan akhirnya jatuh, masih bisa dimakan. Kalau masih kecil-kecil kemudian pada jatuh, gimana diapain? Nggak bisa diapa-apain. Maka menjual buah yang belum nampak matangnya, hukumnya haram. Kecuali ketika buah yang belum nampak matang kemudian dijual dan disyaratkan dipetik saat itu juga. Ya, umpama buah pepaya. Nah, pepaya masih hijau banget, udah gede tapi masih hijau. Dijual, itu belum nampak matangnya, kemudian dijual pepaya tersebut dan dipetik saat itu juga. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Kan belum nampak matangnya. Boleh dikarenakan itu pepaya walaupun masih hijau sudah bisa dimanfaatkan. Beda halnya dengan umpamanya alpukat. Alpukat itu, Bu, Pak, ketika alpukat masih hijau, kemudian dijual saat ia masih hijau dan dipetik, kira-kira mau diapain alpukat itu? Dipeyem bisa, yang hijau belum tua. Nggak bisa diolah. Itu kalau sudah tua bisa dipeyem kalau tua. Kalau masih hijau, masih muda, nggak bisa diapa-apakan. Maka menjual buah yang masih hijau walaupun dipetik saat itu, selama itu buah tidak ada manfaatnya, maka tidak sah jual belinya. Jadi bisa kita klasifikasikan menjual buah yang masih hijau, yang tidak ada manfaatnya, baik dipetik saat itu atau dibiarkan sampai tua, itu tidak sah. Ya, yang tidak ada manfaatnya seperti buah alpukat, seperti buah belimbing. Belimbing kalau masih kecil diapain? Dipeyem tidak bisa. Kemudian buah apa? Sawo masih hijau, masih kecil, dijual belikan sawoknya saja ya, maka itu hukumnya haram, tidak sah karena penuh dengan tipuan, namanya gharar. Beda halnya dengan buah-buah yang umpama toh masih hijau sudah bisa dimanfaatkan. Contohnya seperti pepaya, masih hijau kecil bisa dimanfaatkan, bisa disayur. Sebagaimana nangka kalaupun masih kecil, masih hijau bisa disayur. Nah, itu sah dijual belikan asal dengan syarat harus dipetik saat itu juga. Kalau dibiarkan di pohon sampai menua, maka tidak diperbolehkan. Petai kalau masih hijau masih bisa nggak diapain? Iya, jual beli ijon petai, umpama si petainya itu kok jatuh, masih hijau, masih muda, jatuh, itu mau diapain? Bisa diapakan? Diolah bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, maka tidak boleh kita jual beli ijon. Tapi kalau petainya petai Cina,
itu masih bisa dilalap. Selong itu bisa dilalap. Tapi kalau petai maka tidak boleh. Jengkol masih kecil, itu diapain? Umpama toh jatuh, tidak bisa diapa-apain, maka tidak boleh jual beli ijon. Kalau ibu mau menjual petai, biarkan dulu si petai jengkolnya menua, udah umpama mungkin untuk dipanen, mau dijual semua silakan. Tapi kalau masih hijau, masih kecil, jangan dulu dijual. Nah, selama itu masih bisa dimanfaatkan, maka sah kita jual, tapi harus dipetik saat itu juga. Tidak boleh dibiarkan di pohon sampai tua. Kalau dipetik langsung boleh. Dibuat manisan bisa, silakan. Atau mangga, ada yang membuat manisan mangga, silakan. Diperbolehkan. Di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An-Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'i thimar hatta yabdua salahuha. Nabi pernah melarang kita untuk menjual buah-buahan sampai buah tersebut nampak matangnya. Nampak matangnya itu seperti apa? Kalau buah itu berubah warna saat tua, maka bisa disebut nampak matangnya saat berubah warna. Contohnya seperti mangga. Mangga itu ketika masih kecil, warnanya hijau. Hijau muda. Umpama dia sudah menua, warnanya akan berubah menjadi hijau tua, warnanya akan berubah menjadi kuning atau kecoklatan. Maka ketika mangga itu sudah berubah warna, sudah disebut sebagai tua. Dan tidak hanya buah-buahan, termasuknya tanaman-tanaman sebagaimana padi. Kita nanam padi, padinya baru keluar sedikit saja. Ya, istilah di Jawa mah merapu. Merapu itu keluar padinya tetapi masih tegak. Belum ada isi dalam gabahnya, belum ada. Nah, itu belum disebut tua. Kapan padi atau biji-bijian disebut tua? Ketika biji-bijian tersebut sudah mengeras. Si padinya sudah berisi beras, gabahnya sudah berisi beras dan sudah mengeras, maka sudah boleh kita jual. Ada orang menjual belikan kacang hijau. Kacang hijau itu Pak Bu, ketika baru saja keluar masih kecil, dia itu masih belum ada isinya. Nanti agak dia itu semakin membesar, ada isinya tetapi empuk banget, masih empuk. Ya. Kemudian lama kelamaan mengering dan akan menjadi keras. Nah, saat menjadi keras itulah kacang hijau sudah boleh kita jual. Kalau dibelinya ijon, masih baru pentil kemudian kita jual, maka tidak sah penjual belian tersebut. Karena sabda Rasul melarang kita menjual buah-buahan, menjual biji-bijian sehingga buah dan biji itu nampak matangnya. Kalau sudah nampak matangnya, maka boleh kita jual. Nah, kemudian jual beli yang dilarang lagi oleh syariat itu adalah bai'ul muzabanah. Jual beli muzabanah. Apa itu jual beli muzabanah? Muzabanah adalah menjual kurma yang masih berada di pohonnya.
Kurma yang masih ada di pohonnya itu dibeli dengan kurma yang sudah kering, sudah dipetik. Atau menjual belikan anggur yang masih di pohonnya, dibelinya dengan anggur yang sudah kering, namanya kismis, yang sudah kita petik. Nah, itu disebut sebagai muzabana. Atau kita jual beli beras, menjual belikan beras dengan padi yang masih pada tangkainya, masih ditangkai, masih hidup. Padi masih ditangkai, dijual dengan beras yang sudah kita panen, udah berubah beras. Umpama di situ ada padi 1 hektar, kemudian padi 1 hektar itu dijual dengan beras sebanyak sekian kuintal. Nah, itu tidak diperbolehkan, disebutnya adalah muzabana. Kenapa penjual belian tersebut itu tidak boleh? Alasannya bai'un maklum bimajhul. Menjual sesuatu yang jelas, beras sekian kuintal itu jelas. Kurma sekian kilo atau kismis sekian kilo itu jelas. Dijualnya dengan kurma yang masih di pohon. Kurma yang masih di pohon itu masih hijau, masih berair sehingga kelihatannya banyak besar-besar. Tetapi ketika kering itu akan mengkerut semuanya. Anggur pun seperti itu. Gabah padi yang masih pada tangkainya pun sama. Kelihatannya banyak, tetapi saat dipanen dan digiling malah pada gabuk. Gabuk itu enggak ada isi berasnya. Kelihatannya saja banyak, ternyata berasnya cuma sedikit. Lah, ini disebut sebagai majhul. Majhul itu tidak diketahui. Maka bai'ul muzabanah, menjual beli seperti ini dihukumi haram, karena menjual belikan sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui. Nah, ini mendatangkan kerugian yang sangat. Nah, berarti seakan ya hoki-hokian. Ya, kalau hokinya gede dapat banyak, untung banyak. Tapi kalau pas hokinya enggak ada, ya sudah, rugi serugi-ruginya. Nah, ini rugi sekaligus menipu, maka tidak diperbolehkan bai'ul muzabanah. Berikutnya, jual beli yang dilarang oleh syariat adalah bai'ul munabadzah wal mulamasah. Bai'ul munabadzah wal mulamasah ini masih terjadi di kita Indonesia. Di antaranya adalah ketika adanya pasar malam. Di pasar malam itu banyak praktik jual beli munabadzah ataupun mulamasah. Apa itu munabadzah dan mulamasah? Prakteknya sama. Kalau mulamasah itu jual beli baju, mau baju atau celana, kemudian baju yang sudah dipegang, yang sudah asalnya bajunya terlipat, oleh dia diambil kemudian dibentangkan. Sudah dibuka maka harus dibeli. Baju yang sudah dia ambil kemudian dia sentuh, dia buka, harus dibeli. Nah, ini satu paksaan, memang kesepakatan orang tersebut seperti itu. Tetapi ini dilarang oleh syariat Islam. Ngebuka boleh, ngebukanya boleh, tapi kan dilihat dulu seret atau tidak, cocok atau tidak. Cobaan dulu, kalau pas cocok ambil, kalau enggak jangan dipaksa. Nah, bai'ul mulamasah
itu mau cocok tidak cocok selama si pembeli customer sudah membuka, membentangkan, maka harus dibeli. Ini disebut mulamasah, hukumnya haram. Kenapa haram? Karena ada unsur paksaan. Memaksa harus dibeli karena sudah disentuh, nah ini tidak boleh. Atau munabadah itu adalah seorang akan membeli barang-barang dengan melemparkan sesuatu. Umpama di pasar malam itu melemparkan gelang atau bola pingpong, dilemparkan kemana, jatuhnya di mana, disitulah yang dia beli. Nah, jadi praktek jual beli itu ya istilahnya barter. Saya ngasih uang ke penjual 10.000 rupiah, si penjual ngasih saya bola pingpong, kemudian oleh saya dilempar. Ya, dilempar, di mana bola pingpong saya terjatuh, disitulah barang itu yang akan menjadi milik saya. Nah, ini jual beli dengan cara ngacak, ya, dengan cara ngacak. Sedangkan pemain-pemain tersebut itu kebanyakan ya memang bukan ahli, cuma asik saja gitu, membeli boneka dengan cara melemparkan gelang, melemparkan bola, melemparkan batu dan sebagainya. Ya kalau dapat, kalau enggak. Iya kalau besar, kalau kecil. Nah inilah ketidakjelasan ini yang dihukumi haram. Maka tidak diperbolehkan. Nah maka praktek jual beli yang ada di pasar malam kebanyakan hukumnya haram. Kebanyakan termasuk main mendirikan botol, ada botol Sprite, Coca-Cola didirikan dengan kail pancing, ya, dengan joran, nah, diberdirikan. Nah ini tidak boleh, walaupun kita ridho, asik-asikan aja, maka tidak boleh. Ridho dengan sesuatu yang haram tidak menjadikannya halal, ya. Maka tidak diperbolehkan praktik jual beli yang seperti itu. Wahadzal bai' mamnu' syar'an, jual beli yang seperti itu hukumnya dilarang secara syariat, lima fihi minal gharari wal ghabni, dikarenakan ada tipuan, ada kerugian yang besar. Nah, riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai dan selainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha 'anil munabadah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang kita untuk jual beli munabadah. Wahiyya tarhur rajul saubahu bil bai' ila rajul qabla an yaqlibahu aw yanzura ilaih. Nah, menjual belikan, pokoknya ini baju yang sudah dilipat ini saya jual ke kamu dengan harga sekian. Padahal si pembelinya belum ngebuka, tapi sudah diakad dulu, dipastikan dia membeli dulu, baru sok silakan dibuka. Jadi si pembeli itu membelinya baju tersebut sebelum dibuka. Itu hukumnya haram karena nanti akan kecewa umpama tidak sesuai dengan harapan. Bai'ul hadir lil badi, kemudian berikutnya jual beli yang dilarang adalah menjual belinya orang kota kepada orang desa. Jadi orang desa kebanyakan pergi ke kota dengan membawa hasil buminya. Orang desa merajut kain mau dijualnya ke kota.
menanam tanaman apapun itu, palawija umpamanya sayur-sayuran, dibawa ke kota untuk dijual di sana. Tetapi ada orang kota yang mencegat di tengah jalan. Sebelum masuk kota, dicegat sama orang, sini semua dagangannya biar aku beli. Diborong semuanya. Tujuan memborong itu apa? Tujuan dia memborong adalah agar bisa menjual ke orang kota dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan orang desa itu tidak mengetahui berapa barang ini dijual di sana. Harusnya bisa dijual dengan harga 15.000 per kilo kacang tanah, umpamanya kacang tanah dijual per kilo 15.000. Tetapi orang yang mencegat di tengah jalan tadi ngomong, ini kalau di kota mah cuma 10.000 aja gitu. Maka saya borong ajalah 7.000. 7.000 diborong, padahal bohong gitu, bisa dijual 2 kali lipat. Nah, maka ini namanya bai'ul hadir lil badi, hukumnya haram. Berbeda halnya ketika orang desa sudah tahu pasaran, harga pasaran kacang tanah di kota itu 15.000. Karena di sana 15.000, kemudian ente mau borong, sok saya jual ke kamu 10.000 lah, umpamanya seperti itu masih boleh. Yang mengatakan tidak boleh itu ketika apa? Ketika orang desa tidak tahu harga pasaran. Akhirnya dibeli murah oleh pemborong ini, si pemborong ngejual ke kotanya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, ini merugikan. Maka hukumnya haram. Dan ini disebut talaki rukban juga. Talaki rukban ini sama, orang yang mencegat beberapa hafilah yang membawa barang yang akan dijual di kota, maka tidak diperbolehkan. Atau disebut juga sebagai simsar. Simsar itu calo, ya, calo atau penghubung, itu juga tidak diperbolehkan. Kalau caloknya itu benar, aman. Tapi kalau berbohong seperti tadi, hukumnya menjadi haram. Maklar sama seperti maklar. Bai'ul kalab, diantaranya jual beli yang dilarang adalah menjual belikan anjing. Dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Hambali, jual beli anjing itu tidak boleh. Kucing setelah ini ada pembahasannya. Kalau anjing enggak. Karena apa? Anjing menurut madhab Syafi'i dan Hambali itu zatnya najis. Kulitnya, rambutnya, kukunya, semuanya najis. Menjual belikan barang najis hukumnya haram, tidak sah. Sama babi, sama seperti anjing. Nah, pengecualiannya kita boleh memiliki anjing itu ketika untuk 2 hal. 1, kita gunakan untuk menjaga barang-barang kita, ya, kita jadikan anjing itu sebagai anjing penjaga, itu boleh. Atau menjaga binatang ternak kita, hewan ternak kita, boleh. Dan yang kedua, kita gunakan anjing itu untuk memburu. Kita sering buru hewan buruan, kita pakai anjing itu untuk memburu dengan syarat-syaratnya, maka diperbolehkan. Tapi akadnya pun bukan akad jual beli. Akadnya namanya naklul yad, memindahkan tangan saja. Dan ini bukan kepemilikan. Kita tidak bisa memiliki anjing. Namanya ikhtisas. Ikhtisas itu kekhususan saja. Sedangkan menurut madhab Maliki, menurut madhab Hanafi,
diperbolehkan kita menjual belikan anjing. Kenapa? Karena menurut mazhab Maliki anjing itu tidak najis sama sekali. Anjing babi tidak najis sama sekali, maka masih diperbolehkan untuk jual beli. Loh, kenapa bisa seperti itu? Karena dalam mazhab Maliki ada satu kaidah, kullu hayyin tahir. Al asal fil asya at-taharah. Hukum asal setiap sesuatu yang bernyawa itu suci. Termasuknya anjing itu bernyawa tidak? Ya, dia bernyawa, maka hukumnya suci. Walaupun Maliki mengatakan ketika kita atau wadah kita terkena jilatan anjing harus dicuci sebanyak 7 kali. Nah, mereka mengatakan dicucinya sebanyak 7 kali itu bukan karena kenajisannya, melainkan karena ini perintah Allah, maka kita laksanakan. Itu saja. Dan namanya taat budi, ya, bukan makulatul makna. Jadi madhab Syafi'i, madhab Hambali mengharamkan kita untuk menjual belikan anjing. Nah, bagaimana dengan kucing? Boleh kita jual atau tidak? Para ulama berbeda pendapat tentang jual beli kucing. Kucing dalam bahasa Arabnya itu sinnaur. Nah, sinnaur atau kucing. Wahwal hir, sinnaur itu artinya hir itu adalah kucing. Sebagian ulama mengatakan haram kita menjual belikan kucing, walaupun kucing yang istimewa, ya, kucingnya kucing Anggora itu mahal, maka hukumnya haram. Sebagian lagi mengatakan yukrohu bai'uhu, makruh kita menjual kucing. Ya, tadi kenapa dihukumi haram? Sebagian ulama mengatakan haram menjual kucing dikarenakan kucing termasuk hewan buas, hewan yang memangsa, maka tidak ada faidahnya, dipakai berburu pun tidak bisa. Kemudian al-asah indal jumhur, menurut pendapat yang paling asah, menurut mayoritas ulama adalah jawazu bai'ihi, boleh kita menjual kucing. Kenapa? Apa alasan mayoritas ulama mengatakan kucing boleh dijual belikan? Li'adami sihhati wurudin nahi an bai'ihi, karena tidak ada larangan dari syariat, Al-Quran ataupun sunnah untuk kita menjual belikan kucing. Jadi memang tidak ada hadis yang sahih yang melarang kita menjual kucing. Wa in sahan nahyu fa mahmul ala karahati tanzih. Tetapi untuk berhati-hati kita ngambil pendapat yang makruh tanzih. Makruh tanzih itu kemakruhan yang jauh daripada keharaman. Menjual beli kucing hukumnya makruh, ya, makruh tengah-tengah. Berarti makruh itu bagaimana? Dosa? Tidak, kalau dilakukan tidak berdosa. Tapi kalau makruh itu kita tinggalkan, kita akan mendapatkan pahala. Makruh itu lebih baik ditinggalkan. Wa in aradnal jama' baina hadhil aqwal qulna. Nah, ini ada pendapat tengah-tengah antara haram, makruh dan boleh. Apa itu pendapatnya? Diperincikan. Kalau memang kita butuh kucing untuk memakan, menakut-nakuti tikus-tikus yang ada di rumah, maka sok silakan membeli kucing. Hukumnya boleh.
Untuk apa? Memakan tikus atau menakut-nakuti tikus yang ada di rumah. Tetapi ketika dia membeli kucing tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka jangan membeli kucing. Di rumah tikus mah aman, seperti rumahnya itu di kayak gini kan, ya, dicor semuanya, lantainya cor sehingga tidak ada tikus sama sekali. Maka tidak perlu kita membeli kucing, maka jangan beli kucing. Ya, nah kucing Anggora ngelihat tikus dibiarin aja, ya, dibiarin, malah dianya takut, ya kan? Nah, itu berarti kucing Anggora itu tidak ada gunanya, mending tidak usah dibeli, ya. Kita tidak membeli kucing. Oh, nggak apa-apa, ini memelihara. Boleh tidak kita memelihara kucing? Boleh. Ngelihat kucing ada di jalan kasihan, kita ambil kasih makan sampai gede, aman, tidak masalah. Tapi ketika ibu mau menjual, jangan dijual. Gitu ya. Kalau mau kasihkan, kasihin aja. Itu lebih baik. Nah, berikutnya jual beli yang dilarang lagi adalah jual beli alatul lahwi, alat-alat yang melalaikan kita dari zikir Allah, alat-alat yang melalaikan kita daripada sholat, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah at-tabl, tabl itu kendang dangdut itu. Nah, itu 90% kendang dangdut itu melalaikan dari ibadah, dari zikir kepada Allah. Mizmar, suling itu 90% melalaikan. Walaupun nanti ada yang ngomong saya beli kendang, beli suling, beli gitar, beli keyboard, organ itu untuk dakwah. Silakan kalau untuk dakwah dan tidak lalai. Orang-orang, Bu, ketika mereka latihan seperti itu lupa sholat. Itu masalahnya. Ya, maka dihukumi haram kalau sampai melalaikan ketaatan kepada Allah. Termasuknya adalah syatronji. Syatronji itu catur. Papan catur itu bisa jadi haram ketika yang membeli, yang main tidak sholat. Ya. Ini banyak dilakukan. Maka dihukumi haram menjual belikan barang-barang yang tidak ada manfaatnya. Zaman sekarang HP yang diinstal game itu juga sangat mungkin bisa melalaikan pemiliknya. Anak-anak kita saat ini, pemuda saat ini yang kecanduan game, mereka sampai tidak sholat. Bukan lupa, memang melupakan diri. Nah, sholat dulu, ya nanti, zuhur sampai asar. Asar sampai maghrib. Lah, ini berarti main game dari HP tersebut hukumnya menjadi haram karena melalaikan. Nah, kullu maka nasababan li maksiatin min alatin au adatin fahuwa maksiyah fala yasna'uhu wala yabi'uhu. Ada satu kaidah, semua yang menjadi sebab orang itu bermaksiat, mau berupa alat atau lainnya, maka itu alat disebutnya maksiat. Maka kita tidak boleh membuatnya, tidak boleh menjualnya. Apa alat maksiat? Umpamanya ada PlayStation. PlayStation itu bisa jadi hukumnya haram ketika menjadi wasilah untuk taruhan.
Yuk kita main PES, main bola, soccer, kemudian yang kalah bayarin. Yang kalah bayarin. Ini judi atau tidak? Judi, maka hukumnya haram. Kita nggak bisa mukul rata ya, terus kita katakan kendang itu mutlak haram, tidak. Suling mutlak haram, tidak juga. Tergantung penggunaannya. Kalau ada yang membeli kendang, kira-kira si pembeli ini bakal sholat nggak kalau punya kendang ini? Ada orang beli HP yang apa namanya itu spek game, ya kan, ada laptop yang spek game, komputer yang spek game. Kira-kira orang ini ketika main game nanti sholat atau tidak? Gitu. Kalau dia tidak sholat, maka membelinya hukumnya haram. Kalau tidak sholat, sampai lupa meninggalkan sholat. Nah, maka kita ngelihatnya itu ke sana. Semua alat yang menjadikan wasilah, dia menjadi wasilah untuk berbuat maksiat, maka alat tersebut diharamkan untuknya. Ya, apapun itu, maka tidak boleh seorang membuat atau menjual kepada orang tersebut. Fa innahu minal muawanah 'alal itsmi wal udwan, maka itu dianggap sebagai kita membantu mereka untuk berbuat kemaksiatan. Sama halnya kita sebagai orang tua, anak kita meminta HP yang speknya spek game, yang bisa buat main game, Bapak. Nah, kita belikan, dan kita tahu kalau si anak nanti main game dari HP ini, dia akan lupa sholat. Yang biasanya ngaji, dia nggak ngaji. Maka kita haram membelikan HP tersebut untuk anak-anak kita. Nah, semua yang menjadikan pintu-pintu maksiat harus ditutup. Belikan HP silakan, dipakai belajar itu bagus, sisanya diatur waktunya. Sehari hanya 1 jam, 2 jam saja. Nah, seperempat menit di pagi hari, seperempat menit siang hari, seperempat menit malam hari. Sisanya 1 jam untuk belajar di malam hari, sudah beres. Sisanya apa? Tidak ada main HP. Nah, kita sebagai orang tua yang harus mengontrol, yang harus mengarahkan. Anak sekarang malah tidak ada kontrol dari orang tua, bahkan dibiarin. Oh, anak mah sudah sulit sekarang, udahlah biarkan saja. Tidak boleh. Bapak dan ibunya terkena hukum haram. Loh, anak kalau diambil HP-nya dia akan nangis. Nah, itu bagaimana? Maka diperbaiki dari sekarang. Ya, nak boleh main HP, tapi 6 jam ya. Di total aja, di total dalam sehari 6 jam. Nanti dikurangi lagi. Kalau ternyata rapotnya merah, nih gara-gara rapot merah, dikurangin lagi ya jadi 2 jam. Gara-gara tidak sholat, kurangin lagi ya jadi 1 jam. Itu caranya. Ya, agar si anak itu memahami, oh berarti kalau saya tidak sholat, main HP-nya dikurangi, akhirnya dia sholat. Ya, main HP 2 jam sehari dia sholat. Nanti kalau dia ngaji tambah lagi 2 jam lagi umpamanya, ya nggak masalah. Yang penting tetap soleh, yang penting tetap salihah, walaupun main HP tetapi digunakan dengan baik. Dan menjual barang-barang yang menjadi wasilah untuk maksiat itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Allahu a'lamu bishawab. Silakan. Katanya kalau kita itu di akhirat
Belum pernah mendengar itu. Allahu a'lam. Itu apa, hadis atau bukan? Tidak hanya kucing, Bu, kita memelihara hewan apapun, hewan peliharaan itu sudah menjadi kewajiban kita untuk ngasih makan, ngasih minum. Jadi kewajiban memberi nafkah itu 3. 1, karena pernikahan. Suami punya istri, maka si suami wajib mencukupi seluruh nafkah si istri. Yang kedua, karena nasab. Nasab itu keturunan. Kita punya anak, kita wajib menafkahi anak kita. Kita punya orang tua, bapak ibu fakir miskin, kita wajib menafkahi, mencukupi mereka. Orang tua atau anak itu keturunan. Dan yang ketiga, karena kepemilikan. Kita memiliki burung, kita punya kucing, kita punya domba, punya hewan peliharaan kepemilikan, maka wajib bagi kita untuk menafkahinya, ngasih makan, ngasih minum, bahkan menyiapkan pasangan untuk hewan-hewan tersebut. Hukumnya wajib. Itu kewajiban kita. Kalau kewajiban kita laksanakan, kita akan mendapatkan pahala wajib. Itu. Kalau kita nggak ngasih makan, kita kunci di kandang dan dibiarkan kelaparan, hukumnya haram. Lebih baik apa? Lepasin aja. Kalau nggak bisa ngerawatnya, lebih baik dilepaskan atau diberikan kepada orang-orang yang bisa merawatnya, yang mau merawatnya. Kasih pasangan nih paling penting. Orang sekarang nggak pada peduli itu, taunya yang penting kasih makan minum, nggak ada pasangannya nggak boleh. Karena itu kebutuhan dia, maka harus dikasih pasangannya. Tanaman harus disiram, Bu. Tanaman kita wajib menyiramnya, wajib merawatnya. Semua barang kepemilikan kita yang hidup itu harus kita rawat. Hukumnya wajib. Kalau kucing kita kebiri biar nggak beranak. Hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Makanya mengkebiri kucing itu dihukumi haram karena tidak memiliki tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Beda dengan mengkebiri domba. Domba dikebiri tujuannya apa? Agar enak dagingnya, agar besar banyak dagingnya. Karena tujuan domba dipelihara untuk disembelih, diambil dagingnya. Kalau kucing dikebiri tujuannya apa? Orang-orang sekarang mengkebiri kucing tujuannya agar tidak pipis sembarangan. Yang kedua, supaya dia itu manut ngikut ke kita, tidak pergi kemana-mana. Kemudian yang ketiga, supaya tidak beranak pinak. Dan ini tujuan tidak dibenarkan oleh syariat. Kalau kucing tidak mau pipis sembarangan, ya di kandang, jangan dilepas liarkan di rumah. Kandang harus dikasih makan minum, ya. Terus membiarkan si kucing itu sendiri tidak boleh beranak pinak, hukumnya pun haram karena kita wajib menyiapkan pasangan. Kalau kita siapkan pasangan sedangkan dia dikebiri, gimana? Kalau udah dikebiri tidak bisa kawin, gitu. Iya, jangan dikebiri. Ustaz, kalau ini ada itu yang membayar, kita nggak bayar, dia yang membayar. Jadi tanya jawab, gitu ya. Kita main game, kita dibayar. Ada tanya jawab, jawab. Ya, uang itu. Ada yang dibayar
melalui cerita-cerita. Hmm. Kalau kita lihat itu boleh nilainya Nah, itu boleh nggak? sebenarnya itu tuh surplus ya istilahnya, kita menghabiskan kuota kita dengan cara kita main ke game mereka, kita main ke apa namanya itu istilahnya lapak mereka pun akan dapat uang dari sebab kita main di sana. Itu jadi seakan-akan itu adalah mereka dapat uangnya lebih banyak, dapat 10, kita cuma dikasih 1, kita menghabiskan kuota kita gitu. Tetapi kita lumayan seneng dengan game-game tersebut, dengan cerita-cerita itu. Seperti sekarang baca buku PDF itu kita dapat bayaran ya. Nah itu boleh atau tidak, selama itu tidak melalaikan kita daripada sholat, daripada zikir, maka tidak masalah ya, karena di situ tidak ada judi, nggak ada unsur judi ya. Beda dengan ketika ada unsur judi, main game kalau menang dapat uang, kalau kalah nggak dapat apa-apa, kitanya yang rugi, kuota rugi sebagainya, itu tidak boleh. Nggak pakai uang. Kan kita habis kuota di situ. Kuota aja ya. Iya, rugi kita. Sekarang banyak game-game seperti itu, ada domino itu awal-awal mah kita dikasih poin gratis dari mereka. Setelah ketagihan kita akhirnya beli poin sedikit. Nah, ini hukumnya haram. Iya, tergantung orangnya sih. Kalau dia melalaikan dari sholat ya haram. Kebanyakan betul. Maka tidak boleh main di situ. Iya, anak-anak muda sekarang kayak gitu. Cukup Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kalau yang jadi hamba keburu ya, Ibu beli semen 10 saat. Ibu udah naruh uang full. Nabung semen boleh, tidak masalah. Tidak apa-apa. Daripada semen ibu ambil sekarang nggak diapa-apain, mati semennya. Oh iya, harus dibicarakan. Perubahan harga itu harus dibicarakan. Mending nabung uang aja dulu di sana di tokonya itu, nanti udah ngumpul berapa, sob saya mau ambil semen jadinya berapa gitu. Tinggal hitung-hitungan saja. Tidak apa-apa, aman. Nah. Iya. Silakan. Kasus-kasus. Misalnya kan Amerika itu di Amerika